alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Nasir, Bapak Ustaz Fauzi, Bapak RT, dan juga seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa man la yarham la yurham. Wa qala aidan inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bi kasrati sholatin wala siyamin bal bisalamatis suduri wa sakhawatin nufusi war rahmati bi kulli muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun, orang-orang yang mendapatkan rahmat atau orang-orang yang mengharapkan rahmat, yarhamuhumur rahman, maka akan diberikan mereka itu ar-rahman oleh Allah. Rahman ini salah satu nama Allah. Ar-rahim dari rahmat, rahmat kalau bahasa kita, rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mendapatkan rahmat. Artinya rahmat itu begini. Dari kalimat rahima yarhamu, kalau bahasa Jawanya welas atau sayang. Nah, rahmat ini sudah menjadi istilah bahwa setiap umatku, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga salah seorang di antara kita sebagai manusia karena sholat, karena puasa, karena zakat atau amal. Tetapi apa? Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin, kecuali Allah yang sudah memberikan rahmat. Jadi yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga itu bukan amal, tapi rahmat Allah. Makanya rahmat Allah ini berapa banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita minta rahmat. Dalam sholat, Rabbighfirli warhamni. Duduk antara dua sujud kita 8 permintaan yang sangat simpel, pendek, 8. Rabbighfir warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 permintaan itu. Makanya baca. Ini kadang-kadang mentang-mentang enggak bukan rukun kita diam aja. Padahal ya bisa, kalau memang kita katakan itu bukan rukun, betul bukan rukun. Orang yang enggak baca itu diam aja sah-sah. Asal yang 5 niat, yang mengulang takbir, Itul Ihram, Fatihah, tahiyat, akhir, sholawat, salam, asal 5 ini kebaca aja nih, sah. Yang lain gak dibaca gak apa-apa. Iya, aja udah. Kagak pegang Allahu Akbar, sah. Takbir itu yang rukun cuma pertama doang, Allahu Akbar. Kesananya ya, walaupun 5 aja gak apa-apa. Udah kayak orang ganggu, ya kan? Nah, untuk sahnya sah. Nah, kesempatan saat membaca Rabbighfirli, waktu yang sangat pendek, 8 permintaan kita minta. Itu makanya baca semua. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
artinya di lain musola itu misalnya ya, karena yang itu enggak dibaca atau dibaca sekali cukup sah ya. Yang penting Fatihahnya yang benar, surah mah istilahnya ya itu kan sunnah, Fatihahnya aja benerin. Allah pertamanya itu tahiyat bisa diperpendek. At-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu enggak dibaca ke bawah. Allah sholawat yang penting. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum baru Allahumma sholli ala. Udah penting. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat itu tambahan. Yang tahiyat ininya at-tahiyyatu lillah itu doang. Tuh kita kalau mau cari-cari yang ininya mau begitu ya. Tapi kan kita nggak ngajarin anak-anak kita pelengkap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Dari TK dulu begitu kan, nggak salah. Nah, jadi orang satu saat sholat, orang yang meninggal, rahmat juga yang kita minta, ya kan? Allahumma firlahu warham. Beri rahmat dia yang sudah meninggal, rahmatan. Ketemu dengan teman, assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan buat kalian, rahmat Allah. Doa lagi, rahmat lagi. Jadi sholawat semua. Jadi intinya adalah bahwa dalam setiap hal kehidupan kita itu banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat. Termasuk malam ini kita duduk di sini, ini juga mengundang rahmat, mendatangkan rahmat. Rahmat Allah turun kepada jamaah seperti ini. Lah kalau nggak hadir, nggak ada. Gila kali kita ngumpul-ngumpul terus datang rahmat Allah, kita nggak ketempelan, nggak nempel tuh rahmat sampai ke kuburan kan gitu. Iya. Jadi setiap kumpulan mamin. Nah ini hadis kalau lagi di ini kadang-kadang lupa. Jadi satu kumpulan illa nazalat alaihi musakinah wasyah bihumur rahmah, kita diliput rahmat Allah. Nah, dalam kehidupan orang yang rahman, orang yang mempunyai sifat sayang. Nih agak sulit memang ya. Sayang kepada siapa? Sayang kepada diri sendiri, sayang kepada orang, termasuk sayang kepada semua binatang. Kalau kita pernah dengar cerita sampai semut yang masuk ke dalam teh manis, dia ambil semutnya, dia letakkan, dia sampai jalan lagi. Itu almarhum Mbah Maimun. Itu dilakukan. Lah kalau kita semut habis itu training, mana sayangnya kita kepada binatang? Abu Hurairah saat dia mau sholat melihat kucing yang memang sedang kedinginan, hujan, dia ambil, dia masukkan mungkin dalam tempat apa, begitu kumpul-kumpul kedengaran bunyi meow. Kata Rasulullah, bunyi apa? Kucing. Siapa itu? Saya, Abdurrahman bin Sohr namanya. Nama aslinya. Apa kata Rasulullah? Hada Abu Hurairah. Ini adalah bapaknya kucing cilik. Hurairah Hiratul kucing, Hurairah anak kucing. Ini bapaknya anak kucing, makanya dikenal dengan Abu Hurairah. Gak kenal. Kalau ditanya nama aslinya, gak kenal kita. Abdurrahman bin Sohr. Abu Hurairah. Kita kenal itu. Kita kenalnya Abu Jahal. Nama aslinya datang. Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Umar ada dua, Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itulah nama kerennya Abu Jahal. Nah, sampai kepada binatang pun kita harus mempunyai sifat kasih sayang. Dalam mengotor pun bukti
bukti bahwa kita sayang kepada potongan kita, pisaunya yang tajam. Jangan asal motong aja. Ini mah mentang-mentang ayam mau dipotong, cabutin bulunya, siksa dulu. Gak boleh. Bahkan ada sahabat yang mau memotong kambing, sahabat menajamkan itu di depan matanya, ditegur oleh Rasulullah. Aturidu antumitu mautatin, apakah kamu ingin mematikan binatang ini berkali-kali? Dia udah trauma lihat pisau tajam, nggak boleh. Malah kalau itu kambing ininya panjang, kupingnya lebih bagus ditutupin di matanya saat mau motong itu dengan kupingnya yang panjang. Jadi jangan dipelototin, dia ngelihat begini. Kenapa itu? Sifat rahman kepada binatang, apalagi sampai dicekik, ya itu salah satu bukti. Bahkan binatang-binatang yang lain kalau memang kita memotong lebih daripada satu, masih ada lagi, itu dikasih dinding. Jangan yang kambing-kambing yang lain itu suruh ngeliatin, potong. Itu ajaran. Kenapa? Sebagai sifat sayang kepada binatang. Nah, termasuk juga sayang kepada diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian semua itu menjatuhkan diri kita dalam kehancuran. Misalnya menjaga kesehatan itu merupakan bagian daripada rahmat kita kepada diri kita. Ini orang kalau biasa tidur malam, ya, tidur malam, ninggalin tidur malam, itu potensi terkena serangan jantung itu lebih besar. Ya, makanya paling nggak kalau memang kita punya ini kerja security itu ya, paling nggak sip-sipan, jangan terus-terusan. Kenapa? Tidur malam itu tidak bisa dibayar di siang. Beda ya. Tidur malam itu karena untuk mengistirahatkan, untuk merefresh semua organ tubuh kita secara otomatis. Nggak bisa, saya malam ini karena nggak tidur siang start dari jam 7 sampai jam 5, nggak terbayar. Beda. Jadi ya begitu ya. Makanya kalau kita nggak kerja, benar-benar nggak kerja malam, mendingan tidur malam. Jangan sering-sering begadang. Ya, kenapa? Dalam rangka cinta, badan kita supaya sehat. Ya, jangan dibiasain. Paling nggak kalau ada ini gantian. Ya, seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Tapi kan dia ada selingan. Dalam rangka senang, cinta kepada badan kita supaya kita itu sehat. Apalagi ditambah malamnya nggak tidur, ya, ditambah lagi dengan ya minuman yang memang tidak menyehatkan. Nah, karena itu siapapun yang mempunyai sifat rahman, maka Allah pun akan memberi rahmat kepada hamba yang senang. Termasuk juga kepada tumbuh-tumbuhan. Gak boleh kita pohon pisang tuh, ya, mentang-mentang kita habis ini pisau, ditusukin lagi tuh pisau di pohon pisang. Gak boleh, ya. Kecuali memang ada pohon-pohonan yang memang yang rumput untuk makanan lain lagi, itu kebersihan lain. Tapi kalau pohon-pohonan yang memang tidak ada ini tak boleh. Dalam rangka apa? Karena hidup, ya, bernyawa. Beda dengan kita nyawa, tapi dia hidup. Tidak boleh kita. Nah, termasuk juga hadis ini turun. Kenapa? Karena ada orang Badui. Saat dia berkunjung kepada Rasulullah sedang menciumi cucunya yang bernama Hasan Hussein. Dia sedang bercanda, ya, kepada anak-anak, sayang kepada anak, salah satunya.
Pernah Rasulullah dalam kondisi sholat dia sujud, Hasan Husain sedang naik ke punggungnya, Rasulullah sengaja memperlama sujudnya sayang pada anak. Jadi banyak bukti-bukti bahwa kita itu harus sayang kepada semua. Nah saat dicium, apa kata Arab Badui ini? Ya Rasulullah, saya sudah mempunyai anak sekitar 8, bahkan saya punya cucu, tidak satu pun anakku yang saya cium. Apa kata Nabi? Turunlah hadis ini. Ar-rahimuna yarhamur rahman. Orang yang sayang maka akan mendapatkan sayang rahmat dari Allah. Terus waman la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat sayang, maka dia tidak mendapatkan sayang, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kuncinya adalah pada diri kita. Pada diri kita. Ketika kita misalnya ada orang, ya, mohon maaf, kadang-kadang kan kita hati manusia itu pasti ada. Di dalam hati kita rasa dengki, rasa hasad, rasa nggak senang itu pasti ada. Manusiawi. Nah, kalau kita mempunyai sifat Rahman, jelas dalam hatinya itu tidak ada rasa semacam iri, dengki. Iri itu apa ya? Kalau teman kita, saudara kita mempunyai atau mendapatkan kemurahan rezeki atau mendapatkan kesuksesan, kita kadang-kadang merasa apa ya? Sedih, ya kan? Dia lagi dan buat apa? Gitu ya. Itu mulai sifat hasad ada tuh. Jadi kalau ada orang lain misalnya mendapatkan kenikmatan, kita nggak senang, itu berarti sudah ada sifat wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang hasad. Ada itu hasad. Nah baru setelah hasad baru tindakan kedua, hasud. Bagaimana caranya supaya lengkap 100%? Dia bagaimana nikmat yang ada di teman kita itu hilang. Kita berusaha ada ngomong sama tangga gini. Ah itu baru 100% sifat setan. Kalau yang tadi baru 50 aja sifat hasad kita ada. Dan memang kita begitu ya, jarang orang itu ya ketika ada saudara kita, oh kadernya naik, kita sering apa ya, pantas dia mah banyak dukunnya, pantas dia mah punya tuyul, wah macam-macam kan, ya kan, supaya apa iman? Ya itulah. Nah orang yang mempunyai sifat Rahman itu bisa enggak di dalam hatinya yang memang ada itu bersarang itu dihilangin dulu baru kita. Bagaimana caranya? Kita saat orang ada saudara kita yang memang mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita malah mendoakan. Nah ini susah nih. Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya yang bernama Imam Syafi'i di dalam sholat berapa kali? Berapa lama? 40 tahun mendoakan gurunya Imam Syafi'i secara khusus di dalam sholat selama 40 tahun. Nah dia muridnya paling terakhir ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hanbal. Apa doanya? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i selama 40 tahun. Maknanya apa? Dalam sholat kita boleh membuat doa sah, membuat doa yang dibuat artinya dengan bahasa Arab boleh. Doa dari ulama kayak mau kita tambahin kayak boleh, tidak membatalkan sholat, asal bahasa Arab. Terserah mau diletakkan di mana, saat sujud atau saat apa sah. Yang nggak boleh bahasa Indonesia, bahasa Indonesia nggak boleh. Nah itulah
dasar-dasar kayak begitu tuh ya. Kalau orang yang memakai apa namanya tuh, maaf, nggak pakai ijma, nggak pakai kias, dia nggak pakai. Sholawat aja nggak boleh dirubah. Dalam sholat harus Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu sholawat yang dia pakai. Nggak pakai Sayyidina gitu ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis kalau masih ada dalil aja itu dia pakai. Kok kenapa pakai Sayyidina? Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya anak Adam. Nabi. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang yang maaf NU gitu ya. Ya ini yang dipakai, makanya ini Nabi yang ngaku. Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah sayyidnya, pemimpinnya pemuda ahli surga. Pakai sayyidah itu bukan Nabi, dan Nabi ada secara khusus. Nah itulah kayak gitu namanya masih ada dalil. Ini nggak boleh kita saling menyalahkan. Kalau kita nggak mau pakai ya silahkan nggak apa. Ya, artinya apapun yang dilakukan oleh kita, bacaan-bacaan pakai apa, insya Allah ada dalilnya. Itu ya. Orang yang nggak punya dalil ikut-ikutan beda. Jadi apapun yang kita lakukan pakai. Ada orang mengadani ketika masuk jenazah ke liang lahat, ada nggak dasarnya dari Nabi? Nggak ada. Mau jenazah kan nggak ada ya. Allah. Ada nggak dasar dari Nabi? Memang nggak ada. Karena kita pedomannya Al-Quran, hadis, ijma, kias. Kias inilah yang dipakai. Kias itu suatu kasus hukum yang tidak ada dasarnya, yang memang tidak ada, tapi disamakan dengan kasus hukum yang sudah ada. Itu namanya kias. Homer haram. Wah, saya mau bukan homer, spiritus dicampur sama boter ke apa dah, itu juga mabuk juga sama, sama kan gitu ya. Nah apa ketika jenazah diazani itu ngambil dasar saat anak lahir diazani, itu ada dasarnya dari Nabi, diazankan saat lahir. Nah saat masuk pun ngikut kias dari awal, maka itu juga dilakukan oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau saya sih hal-hal yang memang kurang paham di masyarakat nggak apa-apa, saya tampung, bisa saya jawab ya. Masalah-masalah begini nih memang saya nampung ya, pertanyaan-pertanyaan. Kan ada juga kajian di agraria itu ya, minggu pagi. Kadang kan memang orangnya berpendidikan, kritis. Saya bisa saya jawab, nggak bisa beberapa pertanyaan saya catat, saya cari. Nah itu buat memperbanyak wawasan kita. Jadi kalau mau nanya mah nggak apa-apa, tanya aja. Lain channel apa? Oke, terus waqala aidon, dan Nabi juga bersabda, inna abdallah umati, sesungguhnya pengganti umatku adalah la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga, bi kathrati sholatin, karena banyaknya sholat, wala siyamin, dan juga banyaknya puasa, bal bisalamati sudur, akan tetapi karena selamatnya hati. Penjelasannya, membersihkan hati itu dari sifat-sifat yang tidak baik, yang salah satunya tadi sifat setan. Katanya setan masuk neraka, dikeluarkan dari surga karena sombong. Bukan, sombong itu lahir dari sifat hasad, hasud dalam hati. Setan yang sudah berada di dalam surga ribuan tahun, Allah ciptakan Adam baru kemarin. Dia ya kan, gua disuruh sujud, lantar dulu.
khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik, ngapain saya harus sujud? Ya kan? Nah, ngiri, Adam dikasih kelebihan, dia ngiri, ya kan? Itu sumbernya itu dulu, iri itu. Makanya sifat iri ini susah ya, makanya kita sedikit demi sedikit. Paling tidak ngeceknya gampang. Kalau ada teman kita, apalagi teman itu yang kurang pas, dapat rezeki lalu kita dalam hatinya gak senang, itu mulai ada tuh ya, mulai ada. Nah itu ya barangkali yang dapat saya sampaikan itu ya. Oke, insyaallah ketemu selama-lama ya, udah bisa selesai, yang penting rutin gitu ya. Wa sakhawatin nufus wa rahmah bi kulli muslimin wallahu a'lamu bishawab.